Oke, kita akan belajar membuat grafik waterfall. Ya, grafik waterfall ini adalah grafik yang sangat baik jika kita ingin melihat dampak dari peningkatan atau pengurangan dari satu nilai awal tertentu, gitu ya. Nah, dalam contoh ini saya akan menggunakan data laporan laba rugi dari Bank Mandiri, gitu ya. Jadi di Bank Mandiri itu ada pendapatan, ya, karena Bank Mandiri itu bank, jadi dia pendapatannya pendapatan bunga dan kemudian ada pendapatan syariah. Kemudian ada peningkatan atau tambahan dari pendapatan premi dan juga pendapatan operasional lainnya, tapi juga ada pengurangan, ya, karena pembentukan cadangan kerugian, ada beban operasional, ada beban pajak, gitu ya, dan kemudian kita bisa lihat hasilnya dalam bentuk laba bersih, gitu ya. Nah, eh, untuk membuat grafik ini sangat sederhana karena di Excel sudah ada fasilitasnya, gitu ya. Jadi ini tidak ada di materi kuliah kita, tapi saya sampaikan karena di Excel sudah ada fasilitasnya. Jadi bisa jadi pertimbangan kalau misalnya mau mencoba untuk membuat grafik seperti ini. Ya. Jadi untuk membuat grafik ini kita cuma perlu memasukkan besaran-besaran yang ada di laporan laba ruginya. Ya. Besarannya saja, jadi rinciannya tidak perlu. Jadi misalnya pendapatan bunganya dari mana saja tidak perlu, yang penting totalnya seperti apa. Ya, jadi di sini ada pendapatan bunga dan syariah, pendapatan premi, pendapatan operasional lainnya, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, total beban operasional, total beban pajak dan penghasilan komprehensif lain. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi dari pendapatan bunga dan syariah, kemudian ada tambahan, kemudian ada pengurangan, didapatlah hasil akhirnya adalah laba rugi. Nah, untuk ini saya merubah data yang asli gitu ya, dari data yang besarannya besar sampai akhirnya saya jadikan puluhan ribu saja ya. Tapi ini berarti dalam miliaran rupiah. Jadi pendapatannya sekitar 60 triliun Bank Mandiri itu, laba bersihnya adalah 35 triliun gitu ya. Oke, nah kita akan coba membuat grafik waterfall-nya ya. Jadi kita insert ya. Kemudian ini kita blok dulu yang bagian yang mau data yang mau kita pakai. Kemudian coba kita lihat recommended-nya. Ternyata Excel tidak mengerti bahwa kita ingin membuat laporan laba rugi, karena itu dia memberikan cluster column ya. Nah, ini kita turun aja cari waterfall. Nah, ini ada waterfall, kita klik. Nah, ini sudah kelihatan hasilnya. Ya, sudah kelihatan hasilnya. Kita okekan saja. Nah, kemudian kita lihat yang warnanya biru itu adalah nilai positif, yang warnanya oranye adalah kuning. Nah, sekarang kita lihat ternyata Excel memandang bahwa laba bersih itu adalah tambahan. Ya, tambahan, sehingga hasil akhirnya dari tadinya kita punya 59 naik turun, jadi sekarang kita punya 70. Padahal itu adalah laba bersih. Harusnya laba bersih itu sebesar 35.000. Karena itu grafiknya harus kita sesuaikan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini di atasnya ada tulisan biru itu increase atau peningkatan, oranye itu decrease, dan abu-abu itu total, ya. Nah, Excel menganggap bahwa laba bersih ini adalah sebagai peningkatan, ya. Karena itu harus kita rapihkan. Oke. Jadi yang pertama-tama kita klik kanan dulu di bagian pendapatan, ya. Pendapatan kita klik kanan. Kemudian sampai yang berwarna biru cuman yang pendapatannya saja ya. Jadi di sini warna biru dan warna oranyenya hilang untuk semuanya. Kalau sudah kita klik kanan, kemudian kita set as total. Ya. Nah, kemudian dia berubah warna ya. Nah, kemudian yang kita lakukan juga adalah untuk laba bersihnya juga kita lakukan hal yang sama. Kita klik kanan, kita set as total. Nah, ini dia pindah ke bawah. Nah, sekarang kalau kita keluarkan, kita bisa melihat dari 59 triliun, ketambahan 1,8 triliun, ketambahan lagi 26,49 triliun, berkurang sebesar 11,22 triliun, berkurang lagi 40 triliun, berkurang lagi 7,98 triliun, nambah lagi sebesar 7,211 triliun, sisanya adalah 35 triliun. Nah, jadi ini pergerakan mulai dari pendapatan, kemudian ada peningkatan pendapatan, ada pengeluaran, sampai dengan akhirnya
nilai akhirnya dalam bentuk laba bersih. Ya, itu saja untuk membuat waterfall gitu ya. Jadi cukup sederhana asal kita tahu bagian mana yang harus kita jadikan total, bagian mana yang penambahan, bagian mana yang pengurangan. Oke, sampai di sini untuk pembuatan video grafik waterfall.